Kamu sering ditanya tentang kapan nikah, kapan punya anak, kapan lulus kuliah, kapan wisuda. Tapi ada gak sih yang tanya sama kamu, tahun ini mau bikin bisnis apa dari hobi kamu? Halo semuanya, selamat datang di Campur-Campur. Oh my god, percaya gak sih? Kita itu udah menginjakan kaki di tahun 2026. Happy New Year semuanya. Sebelumnya, terima kasih sudah mau mendengarkan podcast Campur-Campur ini. Dan aku minta maaf kalau ada suara-suara dari luar yang mungkin mengganggu. Oke? Gimana sih rasanya membuka lembaran baru? Aku mau nanya dulu deh sama kalian. Gimana kabar kalian di awal 2026 ini? Apa sih rencana atau resolusi terbesar kalian tahun ini? Sebelum kita lari terlalu kencang di 2026 ini, coba kita tengok spion sebentar aja. Gimana tahun 2025 kemarin memperlakukan kalian? Apakah penuh plot twist tak terduga? Atau berjalan mulus sesuai rencana? Apapun yang terjadi di 2025 kemarin, terima kasih untuk diri sendiri. Kamu udah sampai di sini dan itu patut untuk dirayain. Nah, ngomongin soal tahun baru dan rencana baru, biasanya ada nih satu hal yang sering jadi target resolusi, yaitu hobi dan produktivitas. Topik kita hari ini itu relate banget sama resolusi tahun baru, yaitu hobi yang bikin cuan versus hobi yang bikin senang doang. Belakangan ini aku itu mikir, kita hidup di era dimana ada tekanan gak kasat mata bahwa semua hal itu harus produktif dan menghasilkan uang. Misalnya, kamu jago masak, terus ada yang bilang, wah, ayo buka PO yuk, buka pre-order catering sehat buat resolusi diet orang-orang. Ketika kamu suka gambar digital atau kamu hobi desain grafis, kenapa gak buka commission aja di Twitter? Ketika kamu hobi nulis dan curhat di blog, terus ada orang yang bilang, itu bisa loh dimonetisasi, bikin ebook aja. Awalnya niatnya bagus buat nambah income di tahun baru. Tapi hati-hati ya teman-teman, ketika hobi yang tadinya adalah tempat pelarian kita buat healing, berubah jadi pekerjaan sampingan. Seringkali kegembiraannya jadi hilang. Kita gak lagi masak karena rasa cinta, tapi karena ngejar deadline pesanan. Jadi kita stres mikirin algoritma, bukan menikmati prosesnya. Sekarang coba deh kita jadi pengacara buat hobi-hobi yang sering dianggap buang-buang waktu. Di tahun 2026 yang mungkin bakal sibuk ini, apakah kita masih boleh punya hobi yang cuma bikin seneng doang? Hobi yang saldo rekeningmu gak nambah, portofoliomu gak makin keren, dan gak bisa dipamerin di LinkedIn. Contohnya, kita main game Sims, bangun rumah berjam-jam cuma buat dianjurin lagi. Atau rewatch drama Korea yang udah ditonton beberapa kali. Bisa juga sekedar ngewarnain buku gambar anak TK. Seringkali kita itu ngerasa bersalah pas ngelakuin ini. Padahal secara psikologis, otak kita butuh yang namanya play, main tanpa tujuan. Ini adalah istirahat mental yang krusial banget biar kita itu gak burn out di tengah tahun nanti. Hobi jenis ini fungsinya bukan buat dompet, tapi buat kewarasan jiwa kita. Jadi, apa kesimpulan sehat untuk navigasi hobi di tahun 2026 ini? Kalau aku yang pertama, validasiin keduanya. Gak ada yang salah kok dengan hobi yang menghasilkan cuan, dan gak ada yang salah juga dengan hobi yang cuma buat seneng-seneng. Dua-duanya valid kok. Yang kedua,
jaga ruang suci. Kalau kamu memutuskan untuk memonetisasi satu hobi di 2026 ini, pastikan kamu juga punya satu hobi lain yang haram untuk diuangkan. Sisakan satu aktivitas lah yang murni cuma buat kamu dan kebahagiaan kamu, tanpa tekanan performa atau uang. Yang terakhir, resolusi anti burnout. Jangan biarin resolusi jadi lebih produktif di tahun 2026 malah bikin kamu kehilangan jati diri dan kesenangan kamu. Produktivitas terbaik lahir dari mental yang istirahatnya cukup. So, teman-teman, di tahun 2026 ini semoga kalian makin cuan, tapi yang paling penting semoga kalian makin bahagia dan jangan lupa main ya. Jangan lupa senyum juga. Aku ucapkan terima kasih sudah membuka tahun ini bareng campur-campur. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye-bye.